Mulai nih. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, kami akan menjelaskan tentang problem solving pada kehidupan sehari-hari. Itu, sini ada anggota kelompoknya, saya sendiri, Syafik Fadli. Saya Nadia Reza Tesuroya. Dan saya Tasya Wijayanti. Ya, jadi langsung aja kita lanjut ke slide berikutnya. Problem solving. Problem solving adalah aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Proses mendefinisikan masalah, seseorang harus bisa membedakan terlebih dahulu mana gejala dan mana masalah sebenarnya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta dan seterusnya hingga menemukan akar masalah yang sebenarnya. Contoh proses mendefinisikan masalah. Terjadinya masalah pada perabotan rumah tangga. Masalahnya yaitu terjadi karena perabotan rumah tangga berbahan besi, sehingga terjadi perkaratan pada perabotan yang dapat membahayakan kesehatan kita dan mengurangi daya pakai perabotan tersebut. Method Engineering Program. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua mengumpulkan informasi, yaitu identitas atau perumusan masalah. Yang ketiga memutuskan penyebab. Yang keempat mengidentifikasi solusi yang mungkin, yaitu analisis masalah. Yang kelima sampai 7 yaitu pemecahan masalah, ada dari solusi terbaik, rencana pelaksanaan, dan menerapkan dan menguji. Yang kedelapan ada tinjauan, yaitu evaluasi. Satu, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah bukan berarti hanya melihat pada gejala yang terlihat, tapi juga menganalisa kunci masalah yang sebenarnya. Contohnya yaitu masalah yang terjadi pada perabotan rumah tangga ini terjadi karena bahannya yang bukan anti karat, banyak mengandung besi, dan karena tempat penyimpanannya yang tidak sesuai sehingga menimbulkan karat. Flowchart proses mendefinisikan masalah karat pada perabotan rumah tangga. Yang pertama yaitu membersihkan perabotan menggunakan sabun. Apakah permukaan perabotan tersebut tidak rata? Kalau ya, harus diamplas. Kalau tidak, lanjut ke permasalahan berikutnya, yaitu apakah di permukaan perabotan timbul kerak berwarna coklat? Kalau ya, bersihkan dengan bahan-bahan alami seperti cuka, seperti baking soda, dan lain-lain. Jika tidak, apakah tempat penyimpanannya terbuat dari logam? Kalau ya, ganti tempat penyimpanan perabotan tersebut dengan penyimpanan yang tidak berbahan logam, seperti dari bahan kayu, atau juga bisa dari bahan kain. Jika sudah, bisa langsung taruh perabotan tersebut di dalam tempat penyimpanannya. Selesai. Pemecahan masalah itu yang kedua itu ada menganalisis masalah. Dalam tahap ini kita perlu menyelesaikan beberapa pertanyaan untuk menganalisis lebih dalam sebuah permasalahan. Apa penyebab timbulnya masalah, siapa yang mendapat dampak dari permasalahan tersebut, kapan masalah pertama terjadi, dan kapan masalah tersebut menjadi lebih besar. Masalah yang timbul apakah merupakan permasalahan yang baru atau sudah pernah ada sebelumnya. Contohnya dari permasalahan kita itu dalam menganalisis masalah itu karena terjadi karat pada perabotan rumah tangga, maka kita tidak bisa memakai perabotan tersebut dan akhirnya kita harus mengeluarkan uang untuk membeli perabotan rumah tangga yang baru.
Untuk analisis masalah itu, yang pertama itu yang kita pakai itu adalah cause and effect diagram. Cause and effect diagram itu merupakan diagram tulang ikan. Nah, ini merupakan diagram tulang ikan dari kelompok kami. Dengan permasalahannya itu bahaya karat pada perabotan rumah tangga. Dengan permasalahan metodenya itu tidak ada prosedur, terus juga ada penyimpanannya yang salah. Karena penyimpanan yang salah itu perendaman dalam air itu terlalu lama masalahnya dan tidak terbungkus dengan plastik. Permasalahan di manusianya itu karena ceroboh, terus juga kurang pengetahuan, tidak disiplin. Tidak disiplin ini karena tidak segera dibersihkan dari kebanyakan orang perabotan rumah tangganya. Dan kalau material ini masalahnya itu bahannya sudah lama, terus juga materialnya yang salah karena kebanyakan masih banyak perabotan rumah tangga yang 100% besi dan juga non stainless steel. Dari mesin ini masalahnya itu karena ruang penyimpanannya. Kebanyakan dari orang-orang tuh ruang penyimpanannya memakai logam juga, karena logamnya itu bisa menyebarkan korosi. Yang ketiga, menentukan solusi terbaik. Tujuan problem solving adalah menemukan solusi yang terbaik atas sebuah masalah. Karena itu, setelah memikirkan alternatif yang ada, cobalah tentukan solusi mana yang paling tepat. Untuk menentukannya solusi terbaik, pertimbangkan solusi mana penerapannya yang paling memungkinkan dan tidak berpotensi menyebabkan masalah lainnya. Pemilihan solusi. Yang pertama adalah memakai perabotan tersebut dengan hati-hati agar tidak terjadinya karat. Yang kedua, membersihkan kembali perabotan rumah tangga dengan bahan-bahan alami seperti cuka, lemon dan garam, soda kue, dan saus tomat. Yang ketiga, mengeringkan perabotan dengan benar sampai tidak ada air sedikit pun. Yang keempat, membungkus perabotan dengan plastik agar tidak terkena udara ataupun air. Yang kelima, menyimpan perabotan tersebut di tempat khusus yang jauh dari jangkauan air. Dalam problem solving ini, menerapkan solusi dan mengevaluasi itu adalah tahap paling akhir dari problem solving. Ini merupakan tahap paling menentukan dari problem solving, yaitu kamu akan menyusun strategi, menyatakan dengan anggota tim, dan menerapkan solusi yang telah dipilih. Setelah mengambil keputusan atas solusi yang kamu pilih, maka kamu juga harus tetap mencari hasil dan masukan dari berbagai pihak yang terlibat, lalu mengevaluasi jangka panjang dari penyelesaian tersebut. Nah, dari evaluasi permasalahan kelompok kami itu dapat disimpulkan bahwa kami memutuskan untuk menggunakan barang perabotan yang berbahan besi dengan hati-hati agar tidak terjadi karat pada perabotan dan mencuci kembali perabotan tersebut dengan benar. Setelah itu perabotan tersebut disimpan di tempat yang khusus. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.